video kali ini saya akan membahas core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kesempatan ini saya akan membahas poin adaptif. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perilaku adaptif merupakan kemampuan karyawan untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya. Mengapa sih nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik? Jawabannya yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis di tingkat global, regional, maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan yang tidak mudah bagi praktik-praktik administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan dengan nilai sosial, ekonomi, masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Adaptasi ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kedua, kompetisi di sektor publik. Perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi antar negara mendorong adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi, di mana daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global. Seluruh bentuk kompetisi akan memaksa dan mendorong pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan beradaptasi dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan yang terjadi. Adaptasi menjadi kata kunci bagi negara untuk dapat menjadi kompetitif. Poin yang ketiga, komitmen mutu. Kurang berkualitasnya layanan selalu muncul dalam berbagai narasi, seperti maraknya kasus korupsi, pembangunan sarana fisik yang terbengkalai, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban, serta terutama masih adanya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur. Kondisi inilah sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu tersebut. Dalam hubungan itu, maka efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu menjadi kata kunci bagi ASN agar berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Konsekuensi penting dari komitmen mutu ini adalah bahwa ASN harus memastikan pelayanan publik terselenggara dengan baik dan sebaik mungkin dengan cara apapun, sekalipun harus melakukan perubahan, penyesuaian, atau adaptasi tentunya. Poin berikutnya, perkembangan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis. Peralihan ini tidak saja bertumpu pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga memastikan SDM, budaya kerja, mentalitas, dan yang tidak kalah penting yaitu tingkat aksesibilitas yang memastikan keadilan warga negara untuk mendapatkan hak pelayanan. Kondisi di bawah ini memaksa kita untuk beradaptasi dalam segala bentuk peralihan. Kita bisa melihat kaitan teknologi menghasilkan kecerdasan buatan, isu, sosial media, pelayanan publik berbasis digital, dan big data. Tantangan praktik administrasi publik. Praktik administrasi publik sebagai pengejawatahan fungsi pelayanan publik oleh negara dan pemerintah selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tantangan ini menjadi faktor yang memaksa pemerintah untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan
Organisasi adaptif. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar. Yang pertama, landscape, yaitu bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Yang kedua, pembelajaran, perencanaan beradaptasi, pencintaan budaya adaptif dan struktur adaptasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan, menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. 9 elemen budaya adaptif menurut Management Advisory Service UK. Purpose, itu tujuan. Cultural value, yaitu nilai-nilai budaya. Vision, yaitu visi. Corporate value, nilai organisasi. Corporate strategi organisasi. Struktur, yaitu struktur. Problem solving, yaitu masalah organisasi. Partnership working, yaitu kerjasama. Dan rule, aturan. Panduan membangun organisasi adaptif. Pertama, membuat tim yang diarahkan sendiri. Kedua, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan. Dan yang ketiga, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Pemerintahan yang adaptif. Grindel menggabungkan 2 konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator sebagai berikut. Pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif. Kedua, penguatan organisasi adaptif. Ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Kemudian, menurut Neo dan Chen, terdapat 3 kemampuan kognitif, proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis, yaitu berpikir ke depan atau think ahead, berpikir lagi, think again, berpikir lintas, think across. Kesimpulannya, perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Terima kasih. Berikut contoh implementasi poin adaptif di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih.